Oke, dari sekalian hari ini kita akan belajar PHP yang ke-6. Topik kita hari ini adalah namanya form. Form itu memudahkan kita untuk berkomunikasi di dunia web. Form itu digunakan untuk mengumpulkan dari data-data yang diisi oleh pengunjung website. Nah, form itu istilahnya kalau di Indonesia namanya formulir. Formulir itu berarti adalah tempat pengisian data. Nah, cara membuat form itu cukup gampang. Nah, ini dia langkah-langkah membuat form. Yang pertama kita buat dulu dokumen. Kemudian dari sini ada kata nama menu insert. Kemudian kita pilih namanya form, baru kita pilih lagi namanya form. Jadi insert, ini dia form, kemudian form. Jadi insert, kita pilih form, kemudian kita pilih form. Ini adalah langkah-langkah untuk membuat form. Jadi form itu adalah garis yang putus bintik-bintik merah ini, nanti ada warna bintik-bintik warna merah itu dikatakan namanya form. Nah, coba kita buka Dreamweaver-nya. Kita pilih sini PHP. Oke, kita ke menu desain. Dari menu insert, kita pilih sini namanya form, kemudian kita pilih lagi namanya form. Saya ulangi, dari insert, klik sini form, kemudian sini pilih lagi namanya form. Enter 2 kali ke bawah, supaya atau 3 kali terserah. Nah, bintik-bintik merah ini itu dikatakan namanya form. Jadi bintik merah-merah ini dikatakan namanya form. Ibarat kertas. Ini kertasnya, tempatnya inilah di tempatnya ini nanti kita akan membuat nanti namanya item-item dari form itu. Jadi kalau nggak ada bintik-bintik merah ini kita nggak bisa nanti membuat namanya aplikasi form. Kemudian ada elemen-elemen dari si form. Ada namanya form name, itu digunakan untuk memberikan nama form. Exit digunakan untuk memproses data dari form ke lokasi lain. Jadi ini untuk melingkan. Jadi misalnya halaman yang pertama itu adalah si form, supaya dia nanti muncul, supaya disimpan, maka kode programnya dibuat di halaman satu laginya. Maka itu dikatakan namanya action. Jadi action dari halaman pertama dihubungkan ke halaman kedua, supaya ada proses, itulah nanti dikatakan namanya action. Kemudian metode itu adalah dengan cara mengirim data, get atau namanya post. Nanti kita akan pelajari ini di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk melihat itu seperti ini, kita naikkan ke atas, kita klik ini propertinya. Jadi double klik bintik-bintik merahnya. Ini action. Action ini berarti untuk membuat link atau menghubungkan halaman yang form 1 ini ke form yang lain. Itu dikatakan nama action. Kalau metodenya post itu berarti mengirim ke dalam database. Kalau dia get itu berarti untuk mendapatkan dari database. Itu beda metode. Dan get, ini dia get dan post. Selanjutnya kita akan membuat seperti ini. Nanti kita mau buat, coba kamu lihat, kita mau buat form seperti ini. Oke, kita membuat form seperti ini. Tapi saya jelaskan dulu bagian-bagiannya. Jadi ini pakai apa? Ini pakai apa? Ini pakai apa, dan saya akan jelaskan di sini. Nah, text field ini yang pertama itu ada namanya text field, bentuknya seperti ini, berupa kolom isian satu baris yang digunakan untuk masukkan data. Jadi dia cuma ada satu baris untuk memasukkan data. Nah, di sini ada propertiesnya. Oke, kalau text field di sini berarti untuk membuat nama text fieldnya. Kalau chart width berarti memberi batasan jumlah karakter, contohnya dia hanya bisa diisi 20. Kalau max chart untuk memberikan batasan panjang karakter yang dapat ditampung oleh kotak pesan. Jadi max chart width ini
Ini bedanya. Chartwidth memberi batasan jumlah karakter maksimum yang dapat ditampilkan. Kalau Maxchart memberi batasan panjang maksimum karakter yang dapat ditampung oleh kotak teks. Interval itu berarti nilai awal dari teks. Nanti kita akan pelajari. Kalau multiline itu menentukan jumlah baris teks. Nah, sekarang contohnya kita klik di sini insert form. Ini text field. Jadi ya atribut-atribut form itu ada text field, ada text area, ada button, ada checkbox, ada radio button, ada list menu, file field, image field, hidden field, dan ada lain sini. Yang sering kita gunakan itu ada text field, text area, button, checkbox, radio button, list menu, file field. Itu aja biasanya. Coba kita muncul tekan text field. Ini kita okekan saja. Oke. Untuk kita enter ke bawah sekali supaya muncul propertiesnya. Coba double klik ini, double klik text fieldnya. Nah, muncul dia propertinya seperti ini. Jadi kalau kita klik luar, hilang dia ya. Kita klik lagi. Nah, di sini dia text field ini berarti membuat nama text fieldnya. Di chartnya itu contohnya supaya lebar saya buat di sini contohnya 50, 100. Nah, jadi panjangnya 100, tapi saya mau buat di sini cuma ada 5. Maka nanti dia bisanya cuma mengisi 5 data saja. Lebih dari 5 nggak bisa. Itu dia bedanya ya, oke? Ini kita buat 50 aja. Oke. Ada single line berarti satu baris. Kalau multi line dia bisa 2 baris. Kalau password nanti dia muncul dia seperti kamu buat buka IG atau Facebook. Nanti dia dalam bentuk password. Itu dia. Oke. Nah, Anda lagi di sini kalau dia insert form text area berarti 2. Berarti ada 2. Sorry, bukan ada 2 tapi dia lebih besar. Ada lagi di sini namanya text button berarti dia untuk tombol. Nah, kita bisa ganti tulisan submit, double klik submitnya. Contoh kita buat di sini value-nya oke. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi di sini dari insert form. Ada lagi namanya checkbox. Kalau checkbox kita okekan, maka nanti dia hasilnya seperti contohnya pemilihan apa hobi, baca buku dan senang. Maka dia bisa menceklis lebih dari 1 atau memilih lebih dari 1. Kalau radio button dia bentuknya bulat-bulat seperti ini. Ini biasanya milih untuk jenis kelamin atau agama, cuma boleh dia milih hanya 1 saja. Kalau checkbox bisa lebih dari 1. Kalau list menu dia dikumpulkan di dalam satu menu, tapi kita juga hanya boleh milih hanya 1. Kalau kita masukkan datanya dari sini. Jadi kalau kita pengen masukkan datanya, contohnya tanda di sini baru list menu, kita pilih sini contohnya MI. Kita kalau mau nambah contohnya KA. Oke kan? Akan di sini nanti isinya ada. Oke? Kita kontrol A dulu, kita delete. Saya akan jelaskan di sini sedikit lagi. Tadi udah membuat text area berarti membuat kolom isian lebih dari 1 baris. Ada lagi radio button. Ada list menu. Ini list menu tadi seperti ini. Ada button berarti untuk submit. Nanti kamu boleh catat ini dari, silakan kamu catat ringkas dari CM ya. Jadi saya ambil dari CM. Oke. Sekarang kita coba membuat praktek. Jadi saya membuat tombol login dulu. Jadi kalau kamu udah login, kamu bisa muncul ke halaman datanya. Oke, kita mau buat seperti ini dulu. Oke, kalau kamu sudah daftar, kita mau buat tombol pendaftaran seperti ini. Udah. Nanti kalau sudah kita buat tombol pendaftaran, nanti kita akan muncul ke halaman selanjutnya. Oke, kita buat insert form. Kita buat form di sini. Saya mau pakai tabel biar lebih rapi. Saya mau buat insert table. Rows-nya itu ada 7.
8 saja, kolomnya 2. Kita okekan. Saya buat line-nya di center. Abang buat di sini judulnya adalah saya buat sini judulnya adalah pendaftaran mahasiswa baru. Oke. Formulir. Nah, ini tulisannya boleh kamu blok. Buat di tengah-tengah. Size-nya kasih boleh besar. Kasih juga bold juga boleh. Nah, coba kita buat di sini contohnya adalah nis nama tempat dan tanggal lahir. Kemudian di sini buat di sini jenis kelamin. Kemudian di sini agama. Kita buat sini hobi. Lagi ya kita buat di sini ya. Oh, alamat. Terakhir kita buat di sini alamat. Nah, untuk nis kita mau pakai insert form, kita pakai namanya text field. Kita okekan. Jadi di situ biasanya contohnya, di situ contohnya itu ini kita besarkan, boleh kita tarik. Oke, di sini contohnya kita double klik formnya, si text fieldnya. Jadi kita mau nanti dia contohnya, oke sebentar ini satu kita mau tambah apa mau nanti dia cuma boleh isinya cuma 5 karakternya saja. Oke. Oh, satu lagi kita buat di sini. Contoh kita mau buat sini password. Oke. Nah, untuk nama insert form text field kita okekan. Jadi dia bisa ngisi nama itu contohnya adalah 20 karakter. Nah, sebenarnya itu nggak harus dibuat, ini bebas. Untuk tanggal lahir kita buat tempatnya juga insert form pakai text field. Untuk tanggalnya kita pakai seperti ini aja, insert. Ini seperti pertemuan sebelumnya pakai looping. Kita pakai list menu. Oke. Ini kita copy saja bercepat, tandai di sini. Copy. Kemudian paste untuk bulan, kemudian kita pastikan lagi untuk tahun. Jadi kita buat di sini contohnya tanggal, bulan, kemudian tahun. Oke, untuk jenis kelamin kita buat di sini contohnya insert form. Kita kasih pakai radio button saja. Oke kan. Contohnya laki-laki. Kita insert lagi form, kasih namanya radio button. Kita oke kan, kita kasih namanya perempuan. Untuk agama saya mau pakai list menu juga. Kita oke kan. Cara mengisinya itu tandai list menunya, pilih list values, kemudian contohnya di sini Islam, klik tombol plus, Kristen, lagi plus, Hindu, baru lagi kita boleh sini contohnya Buddha. Oke, kita okekan aja ini sampel. Untuk hobi
hobi bisa lebih dari satu, maka kita pakai checkbox. Form, checkbox, kita oke kan. Contohnya di sini hobinya baca, kita copy saja bercepat nih. Copy, Ctrl paste, kita contohnya main game. Kita paste lagi contohnya main TikTok. Oke, Ctrl paste lagi dan lain-lain. Oke, untuk alamat form alamat lebih besar ya, maka dia pakai text area. Kita oke kan. Untuk password, jadi dia mau buat password, dia pakai form, dia pakai text field. Kita oke kan. Nah, tapi double klik dulu. Kita pilih sini namanya password. Jadi muncul ke properties, double klik si passwordnya, si text fieldnya muncul di sini namanya password. Oke. Nah, kita bang satu lagi kurang. Saya mau buat tombol batal dan tombol kirim. Oke. Caranya cukup gampang aja. Kamu tekan tombol tab, maka dia akan tambah di sini. Jadi tekan tombol tab untuk menambah baris ya. Kalau mau menghapus, ini aja. Klik kanan, deletable, merge rows berarti menggabungkan, insert rows untuk menambah baris, insert column berarti menambah kolom, delete rows berarti menghapus baris. Itu aja. Oke. Jadi klik kanan, baru pilih sini namanya table. Nah, sekarang di sini saya mau pakai tombol button. Oke kan. Saya pilih sebelah kanan di sini, submitnya. Saya double klik submitnya. Saya pilih di sini contohnya adalah daftar. Oke. Ini kita copy aja bercepat. Copy. Kemudian kita pastikan. Double klik daftar yang kita ganti contohnya di sini adalah batal. Nah, untuk batal actionnya kalau submit form, maka kalau untuk daftar maka cocoknya submit form. Kalau dia batal, cocoknya adalah namanya reset form. Jadi pada saat di reset, maka nanti semua isi data tersebut akan dihapus. Jadi batal cocoknya adalah reset. Oke kan? Oke. Nah, jadi pada saat kita mau klik tombol daftar, jadi udah isi datanya, klik tombol daftar, maka nanti dia muncul pesan baru, data Anda sudah disimpan, atau muncul halaman selanjutnya. Maka di situ adalah kita mau pakai namanya action atau namanya link. Maka double klik yang merah-merah ini. Nah, ini dia tadi metode kita pilih action. Caranya adalah double klik yang merah ini. Contohnya kita pilih adalah contohnya action adalah halaman 2. Biasakan pakai huruf kecil ya. Halaman 2.php. Oke. Jadi nanti pada saat diklik daftar muncul nanti halaman 2.php. Maka nanti halaman kita tambah lagi. Jadi nggak hanya satu, muncul ke halaman kedua. Ini kita Ctrl S dulu. Pastikan kita simpan di C, Apache, htdocs. Namanya kita buat contohnya adalah ini namanya halaman 1.php. Oke. Ctrl N lagi. Saya mau pilih PHP lagi. Kita buat terima kasih sudah mendaftar. Ctrl A, kita besarkan di sini size-nya large. Kita kasih di tengah, kita kasih oke, kita kasih di tengah, kita kasih bold. Kita simpan lagi. Jangan lupa kita simpan dengan namanya halaman 2.php. Jadi pada saat muncul di halaman 1, kamu klik tombol daftar, maka dia muncul ke Jadi muncul nanti pada saat kamu klik daftar sini muncul ke halaman 2.php. Nah, sekarang kita mau buat penamaan objek. Jadi saya tandai dulu di sini niche-nya.
double klik di sini, jadi kita tambah nama objeknya. Contohnya nah di situ adalah namanya adalah nis. Saya buat sini nama. Jadi nama itu boleh bebas, tapi harusnya boleh dengan huruf baru angka, dan tidak boleh ada simbol. Biasakan pakai huruf kecil. Contoh sini nama. Saya buat ini tempat. Ini saya buat kasih namanya adalah TGL. Ini namanya adalah untuk bulan. Sorry, Ctrl Z kalau salah. Namanya untuk tahun. Double klik untuk tahun. Oke. Ini namanya harus sama karena dia dipilih cuma boleh satu. Jadi namanya nggak boleh dua. Contohnya sini adalah jengkel. Maka untuk di sini juga harus namanya jengkel. Kenapa nggak boleh satu, Bang? Nggak boleh dua, karena nanti kamu bisa milih dua jadinya. Jadi hanya boleh pilih satu. Di sini contohnya adalah agama. Ini hobi, berarti kamu boleh buat di sini contohnya adalah H1. Di sini kamu boleh pilih H2. Di sini boleh kamu pilih H3. Di sini boleh kamu pilih H4. Kita buat sini alamat. Di sini kita buat tadi password. Double klik. Oke. Nah, kita mau ngisi dulu nih satu. Abang review dulu dari pertemuan sebelumnya looping untuk membuat tanggal. Oke, gimana caranya kemarin? Masih ingat nggak? Oke, tanda dulu tanggalnya. Kita pilih ke kode. Udah? Nah, ketikkan sini contohnya perintahnya pakai for. Oke. Dalam kurung, contohnya string A sama dengan 1 titik koma ya. Gimana yang kemarin? Ayo, masih ingat nggak? Masih ingat nggak kalian untuk membuat tanggal? Jadi kita buat contoh tadi, saya ulangi. Tandai tanggalnya. Oke. Kemudian kamu ke kode. Nah, muncul di blok ini kan. Nah, kamu ketikkan kode program di antara select dengan penutup select. Jadi enter ke bawah. Jadi kamu ketikkan kode programnya di antara select dengan penutup select. Di sini saya udah ketikkan programnya. Oke, saya nggak perlu jelaskan karena sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kita ke desain, tandai lagi untuk si bulan. Kita pilih kodenya. Nah, ini dia. Ini bulan. Ketikkan di antara select dengan bentuk select enter. Kemudian saya paste. Dan saya ganti tanggal itu cuma sampai 12. Dan variabel nggak boleh sama tadi. Kalau saya buat di atas ada A, di sini saya buat harus B. Nanti dia akan error kalau semua sama-sama A. Saya ganti. Nah, saya ke desain lagi. Tandai lagi tahun. Saya ke kode. Nah, ini dia ketikkan di antara select dengan penutup select. Saya buat sini dari tahun 190 sampai dengan 2000. Tapi jangan buat lagi namanya A, saya buat sini namanya C. Kalau sudah Ctrl S, kita jalankan. Tapi jangan lupa, ini tadi saya lupa mengaktifkan namanya PHP triad ya.
Jadi saya aktifkan start PHP, saya aktifkan MySQL DNT nya. Walaupun MySQL DNT ini kita akan pelajari nanti di pertemuan ke-7. MySQL DNT atau di sama aja, itu juga boleh. Oke, sekarang kita buka web browser kita. Saya ketikkan di sini ya, localhost halaman 1.php. Nah, ini dia muncul. Ini sih tadi kita sekarang cuma sampai ada 5. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya ketikkan angka 6, 7 nggak bisa lagi karena tadi kita batasi cuma sampai dengan 5. Namanya adalah Ucok Sinaga. Kita buat tempat lahirnya adalah Medan. Nah, ini dia, kita pilih tanggalnya. Ini dia dipakai kode program tadi. Oke. Alamat Jalan Darat 74. Oh, ini tinggal di kampus. Nah, passwordnya nanti jadi seperti ini dia, karena tadi kita pilih dia password. Ternyata ini salah semua. Saya klik tombol batal, maka dia akan terhapus. Itulah tadi dia, kalau saya pilih tadi dia ke desain, double klik batalnya. Kalau tadi kita pilih namanya reset. Jadi kalau dari daftar saya pilih submit, maka nanti dia akan terhubung ke halaman 2 yang ini. Kita tes. Contohnya di sini itu adalah 1, 2, 1, 1, 1. Namanya adalah, kita ulangi, Ucok. Oke, sekarang kita pilih dia laki-laki. Main TikTok juga, alamatnya Jalan Darat 74. Passwordnya daftar. Ini don't save. Nanti dia muncul, terima. Nggak ada kasihnya. Terima sudah mendaftar. Coba kita tambah kasih di sini. Terima kasih. Ctrl S. Kita refresh. Klik resend. Oke, maunya muncul tadi nama siapa itu tadi, nama yang daftar. Gimana cara munculkannya, Bang ya? Nah, di CM ini ada dikasih tahu bagaimana cara munculkan, membuat tampilannya. Nah, jadi kita membuat seperti ini. Oke. Nah, ini ada program untuk membuat tampilan datanya. Oke. Jadi kita buat nama variabelnya tadi itu. Kemudian kita buat di sini dulu. Kita buat dulu nama variabel kita yang tadi itu. Oke. Nah, sekarang kita buat di sini contohnya. Ini kita ketikkan di kode ya. Kita ketikkan di bawah saja. Oke. Saya buat di sini tadi string nama sama dengan string post. Jadi harus huruf besar ini ya, jangan huruf kecil. Tapi nama objek tadi kita itu penampung nama itu apa? Nah, ini dia. Tadi penampung nama itu adalah ditampung oleh si nama text file adalah nama. Nah, saya ganti juga di sini saja dulu. Ini dulu. Maka di sini adalah titik tunggal. Next. Selanjutnya untuk string nama, string underscore post, harus besar postnya ya. Baru nama. Ini aja dulu kita buat. Kemudian kita buat sini echo. Nggak usah panjang-panjang. Kemudian echo baru nama, baru string nama. Echo hai, kita buat string namanya siapa itu, namanya string nis. Sudah mendaftar di kampus Amik
Medicom Medan. Tambahkan BR biar nanti dia pindah ke bawah. Oh, di sini NIS-nya belum ada ya. Kita buat di sini echo NIS Anda .2 string NIS. Kasih dia BR supaya nanti dia pindah ke bawah. Oke. Apalagi di sini tulis. Kemudian tutup. Ctrl S. Oke. Kita jalankan. Muncul di sini. NIS Anda. Nah, hai, Anda sedang mendaftar di kampus Medicom. Ternyata ini salah. Ini tadi kita buat ini bukan NIS ya, tapi kita buat sini nama. Ctrl S. Refresh. Ini dia. NIS Anda sesuatu. Hai Ucok Sinaga, sudah mendaftar di kampus Medicom Medan. Oke. Nah, kamu bisa pelajari ini banyak-banyak. Kamu boleh screenshot ini. Ini kode programnya. Kode program itu ditambah di decode, tapi di desainnya boleh kamu buat contohnya yang lain. Oke. Untuk kode ini di sini kamu didesain. Kita ke halaman 1, desain. Ini boleh kamu praktekkan. Untuk kode program tanggal tadi itu ada di kode, itu di pelajaran minggu lalu. Ini dia. Nah, silakan kamu baca di CM. Jadi saya ngambil cuma ini di CM yang ini. Kamu boleh praktekkan yang di CM yang ini semua. Oke? Sekian pelajaran kita hari ini. Salam sehat.